Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sumardi SEMM selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malam, semester 4. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari ekonomi yang lain. Dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya, sistem tersebut berusaha memecah masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrim, yaitu kapitalis dan komunis. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Sistem ekonomi di dunia terbagi menjadi 3, yaitu sosialis, kapitalis, dan Islam. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis yaitu tidak ada kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individu, melainkan semuanya untuk kepentingan bersama. B. Tidak diakuinya kepemilikan pribadi. C. Negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang ditunjukkan kepada suatu pasar serta dipacu agar bisa menghasilkan keuntungan dari kegiatan pertukaran yang ada di pasar tersebut. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu 1. Setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi. B. Diakuinya kepemilikan pribadi. C. Pemilik modal besar biasanya menguasai pasar. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat berdasarkan pada ajaran Islam atau aturan-aturan Allah yang bersandar pada Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya. Sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya dari segi bentuk cabang, rincian, dan cara mengaplikasikan yang beraneka ragam, namun mencakup gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip yang juga mencakup sebagai cabang penting yang bersifat spesifik. Ada perbedaannya. Sistem ekonomi Islam tidak banyak dibahas dalam Al-Quran. Yang dibahas hanya prinsip-prinsip dasarnya saja, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Prinsip transaksi syariah yaitu persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Prinsip persaudaraan memiliki ciri-ciri yaitu saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi, dan beraliansi. Untuk prinsip keadilan adalah harus terhindar dari unsur riba, terhindar dari unsur kezaliman, terhindar dari unsur gharar, terhindar dari unsur haram. Prinsip kemaslahatan yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, dan ketakwaan, intelek, keturunan, jiwa, dan keselamatan, dan harta benda mal. Prinsip keseimbangan meliputi keseimbangan terhadap aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek permanfaatan dan pelestarian. Prinsip universalisme untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Sistem ekonomi Islam menghindari riba. Riba merupakan penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Cara menghindari riba yaitu melakukan transaksi dengan cara yang halal, menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk tabungan dengan akad wadiyah tanpa bonus. Islam memang memperbolehkan pinjam-meminjam asalkan tidak ada unsur ribanya.
Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang di dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.